Oke, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada perusahaan yang kelihatannya rame banget, produknya laku di mana-mana, tapi tiba-tiba kita dengar kabar mereka bangkrut? Jawabannya seringkali ada di satu kata ini, laba. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas konsep laba. Bukan cuma sebagai angka di laporan keuangan, tapi sebagai denyut nadi yang menunjukkan seberapa sehat sebuah perusahaan. Yuk kita mulai. Coba perhatikan kasus ini. Di satu sisi, kita lihat pendapatannya fantastis, 1 miliar rupiah. Angka yang wow banget kan? Tapi begitu kita intip baris paling bawahnya, ternyata mereka justru rugi 50 juta. Artinya mereka ini malah nombok loh, meskipun penjualannya tinggi. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Kok bisa uang masuknya deras tapi nggak ada untung sama sekali? Jawabannya ada di kesalahpahaman umum antara dua konsep keuangan yang paling dasar, yang akan kita jelaskan sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, membedah perbedaan fundamental antara pendapatan dan laba. Kalau Anda paham ini jadi kunci untuk bisa membaca kesehatan finansial perusahaan manapun. Kita mulai dari baris teratas atau top line, yaitu pendapatan atau revenue. Ini adalah total semua uang yang masuk dari penjualan. Gampangnya, bayangin aja pendapatan itu seperti total air hujan yang turun. Semuanya dikumpulin sebelum ada yang menguap atau bocor. Ini adalah titik start dari semua perhitungan. Nah, sekarang kita ngomongin laba atau profit. Ini adalah hasil akhirnya. Setelah semua biaya, mulai dari bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, sampai pajak, itu semua dikurangkan dari pendapatan. Balik ke analogi tadi, kalau pendapatan itu semua air hujan, nah laba itu adalah air bersih yang berhasil kita tampung di ember. Inilah yang benar-benar menunjukkan bisnisnya sehat dan berkelanjutan. Ingat, yang jadi tujuan akhirnya itu laba, bukan cuma sekedar pendapatan. Sekarang kita akan telusuri perjalanan uang ini. Kita akan lihat gimana pendapatan yang kelihatannya besar di baris atas, pelan-pelan berkurang setelah dipotong berbagai macam biaya, sampai akhirnya jadi laba bersih di baris bawah. Ini tuh kayak kita mengikuti aliran air dari puncak gunung sampai ke danau di lembah. Biar gampang dan lebih kebayang, kita pakai contoh sederhana aja ya. Anggap ada kedai kopi fiktif namanya Kopi Enak. Yuk kita lihat gimana alur uang di bisnis mereka. Jadi, perjalanan dari pendapatan sampai jadi laba bersih itu ada 4 perhentian utama. Atau bisa kita sebut 4 tingkatan laba. Setiap tingkatan ini ngasih kita cerita yang beda-beda soal kinerja perusahaan. Mari kita lihat satu persatu. Tahap pertama adalah laba kotor. Rumusnya simpel aja. Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini biaya yang langsung berhubungan sama produknya. Untuk Kopi Enak ini berarti biaya biji kopi, susu, dan gelasnya. Nah, laba kotor ini penting banget karena ini nunjukin seberapa efisien mereka bikin dan jual produknya sebelum kita hitung biaya-biaya lain. Nah, kita hitung ya. Anggap aja pendapatan Kopi Enak tadi 1 miliar rupiah, terus HPP-nya 400 juta. Berarti laba kotor mereka adalah 600 juta rupiah. Awal yang bagus nih, tapi perjalanannya masih panjang. Lanjut ke tahap kedua. Kita hitung laba operasional. Caranya, laba kotor tadi kita kurangi sama semua beban operasional. Ini tuh biaya buat menjalankan bisnis sehari-hari, kayak gaji barista, sewa ruko, biaya marketing, listrik, dan air. Angka ini krusial banget, karena ini nunjukin keuntungan dari bisnis utamanya. Misalkan Kopi Enak menghabiskan 350 juta untuk semua beban operasional tadi. Jadi dari laba kotor 600 juta, dipotong 350 juta, sisanya 250 juta sebagai laba operasional. Angka ini nunjukin keuntungan murni dari jualan kopi mereka. Oke, level ketiga, laba sebelum pajak atau earning before tax. Di sini, laba operasional kita kurangi lagi, kali ini dengan beban bunga. Kenapa bunga dipisah? Soalnya ini tuh urusannya sama cara perusahaan dapat modal, bukan soal operasionalnya. Kalau misalnya Kopi Enak pinjam uang dari bank buat beli mesin espresso baru, nah bunga pinjamannya itu mengurangi laba di tahap ini. Kita anggap Kopi Enak bayar bunga pinjaman sebesar 30 juta rupiah. Nah, laba sebelum pajak mereka sekarang jadi 220 juta rupiah. Udah dekat nih ke angka final. Dan sampailah kita di garis finish, baris bawah atau laba bersih. Ini adalah keuntungan final setelah dipotong pajak. Kenapa disebut baris bawah? Ya karena ini angka paling akhir di laporan laba rugi. Inilah uang bersih yang bisa dibagikan ke pemilik sebagai dividen atau diinvestasikan lagi untuk mengembangkan bisnis.
Kalau tarif pajak untuk kopi enak misalnya 25%, berarti mereka harus bayar pajak 55 juta rupiah. Sehingga laba bersih mereka adalah 165 juta rupiah. Jadi, dari pendapatan 1 miliar, air bersih yang benar-benar masuk embernya kopi enak ya cuma 165 juta ini. Tahu angkanya sih penting ya, tapi biar analisisnya lebih tajam, kita perlu alat bantu. Nah, disinilah rasio profitabilitas masuk. Anggap saja ini alat diagnostik utama kita. Rasio ini ibaratnya mengubah data mentah jadi sebuah wawasan. Seperti peralatannya dokter. Angka laba itu seperti hasil lab. Nah, rasio ini yang bantu dokter atau kita buat mendiagnosis kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatan banget kan penyusutan labanya? Margin kotornya 60%. Artinya dari setiap 100 rupiah penjualan, 60 rupiahnya jadi laba kotor. Tapi setelah bayar operasional, marginnya turun jadi 25%. Dan setelah dipotong bunga dan pajak, margin bersihnya tinggal 16,5%. Ini gambaran yang jelas banget soal efisiensi di tiap tahap. Yuk kita bedah 3 rasio penting. Pertama, margin laba bersih, yang tadi kita hitung 16,5%. Ini mengukur efisiensi total. Kedua, return on assets atau ROA. Ini menjawab pertanyaan, aset-aset perusahaan, kayak mesin kopi atau gedungnya, seberapa jago sih mereka menghasilkan laba? Ketiga, dan ini yang paling penting buat investor adalah return on equity atau ROE. Ini menunjukkan imbal hasil untuk modal yang ditanamkan pemilik. Kalau modal pemiliknya 500 juta, ROE kopi enak itu 33%, angka yang sangat menarik. Oke, jadi dari semua perhitungan ini, intinya apa sih? Apa poin kunci yang harus kita bawa pulang? Coba ingat beberapa prinsip ini. Pertama, pendapatan itu cuma titik awal, tapi tujuan akhirnya ya laba. Kedua, lihatlah laporan laba rugi itu sebagai sebuah cerita, bukan cuma daftar angka. Setiap level laba, kotor, operasional, bersih, itu adalah babak yang berbeda dari cerita efisiensi perusahaan. Dan rasio, itulah kacamata kita untuk menganalisis detail dari cerita itu. Sebagai penutup, ingatlah bahwa laporan laba rugi itu adalah cerminan dari strategi bisnis, efisiensi operasional, dan pada akhirnya kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai. Ini bukan sekedar latihan akuntansi, ini adalah jantung dari manajemen strategis. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan bekal ini, coba deh iseng-iseng buka laporan keuangan perusahaan favorit Anda. Kira-kira cerita apa nih yang bisa Anda bongkar dari angka-angka mereka? Terima kasih telah menyimak.